Selamat pagi Bu Mia. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coaching hari ini, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat, di mana saya akan melihat proses coaching Bu Mia dengan coach selama beberapa menit ke depan. Namun sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian ya. Mungkin dalam rubrik penilaian observer ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Di antaranya nih, apa sih yang diharapkan Bu Mia dalam proses percakapan nanti ke depannya? Yang saya harapkan nanti saya dapat melakukan teknik coaching ini sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari. Kemudian saya bisa mengembangkan kompetensi coaching saya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin Bu Mia kembangkan? Yang paling saya ingin kembangkan itu adalah kompetensi terutama dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan yang berbobot, iya bagus Bu Mia. Terus indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin lebih ditingkatkan? Indikatornya mungkin nanti ketika saya memberikan pertanyaannya bisa mengalir dengan runut sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga mungkin mudah-mudahan bisa menggali identifikasi masalahnya, kemudian bisa menggali solusi yang coach saya nanti akan coba pikirkan. Nah, kalau rinci tadi Bu Mia ingin meningkatkan alur tirta yang ingin lebih ditingkatkan. Baik, terima kasih Bu Mia. Semoga indikator tadi yang ingin Bu Mia inginkan semoga bisa tercapai dalam proses coaching ini. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Ibu Mia. Alhamdulillah. Sepertinya katanya Bapak hari ini ada yang ingin dibicarakan. Kenapa nih Pak? Ada yang bisa kita perbincangkan mengenai apa Pak? Iya, saya tuh beberapa minggu ini ada salah satu siswa yang ketika pembelajaran itu kurang aktif gitu. Ada beberapa siswa di pembelajaran Bapak yang memang kurang aktif. Itu yang Bapak hadapi ya, permasalahan yang Bapak rasakan. Menurut Bapak, setelah kita mengalami percakapan ini, setelah kita melakukan percakapan ini, apa sih harapannya Pak? Nah, harapannya siswa tersebut jadi aktif. Oh, siswanya jadi aktif. Jadi mungkin aktif. Bapak setelah kita berbincang-bincang, Bapak menemukan solusi gitu ya, supaya siswanya lebih aktif. Aktif belajar, berarti permasalahannya tentang aktif. Apa sih yang indikator menurut Bapak siswa aktif itu, siswa harus seperti apa ketika belajar? Nah, menurut saya mah indikator aktif itu ketika saya menampilkan misalkan video, menyimak atau mencatat, ketika anak-anak disuruh berdiskusi ikut berdiskusi, sementara anak ini mah diam, menyibukkan diri. Sibuk sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi yang Bapak inginkan berarti siswa terlibat aktif dalam hal ini, ikut berdiskusi gitu ya Pak ya. Dan ketika diberikan tayangan-tayangan ada respon begitu ya Pak ya dari mereka. Kalau misalkan boleh saya tahu, kira-kira pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan, pembelajarannya seperti apa Pak? Pembelajaran yang saya lakukan itu biasanya pakai media infocus, terus juga pengeras suara. Itu berkelompok, sistemnya itu berkelompok. Jadi kalau saya mah kelas itu saya kelompokkan sesuai dengan jarak rumah. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah ketika ada tugas-tugas kerjasamanya supaya lebih dekat ya, lebih gampang ini komunikasinya. Jadi ya seperti itu. Jadi secara berkelompok. Bapak udah pembelajarannya sudah berkelompok, sudah menggunakan media ya Pak ya, sudah ada ya, istilahnya sudah menggunakan media yang up to date, yang bisa memungkinkan. Tapi Bapak merasa memang masih belum menumbuhkan keaktifan untuk beberapa siswa begitu ya Pak ya? Saya amati segini, ketika saya menggunakan speaker anak-anak termasuk anak
tersebut emang aktif. Nah, ketika tidak menggunakan speaker atau media, anak itu ya kurang aktif, jadi semacam apa ya, kayak macam maunya tuh ada infokus. Sementara kan di sekolah kami infokus cuma ada beberapa kan, jadi buat setiap pembelajaran itu memakai infokus. Terkadang juga speaker juga itu kan speaker inventaris punya kelas sendiri, belinya juga apa dari hasil kas, jadi yang kualitasnya kurang ini, jadi baru berapa jam udah habis. Kadang lupa dicas, jadi nggak pakai speaker. Yang saya amati seperti itu, ketika pembelajarannya tidak menggunakan media, anak tersebut jadi kelihatan banget yang tadinya ini yang aktif itu. Ya, makanya solusinya itu gimana, apakah harus pakai media terus apa gimana ininya? Berarti kalau saya bisa menggambarkan, anak itu sebetulnya aktif ya Pak, cuman ketika pembelajaran menggunakan media gitu ya Pak ya. Tapi ketika memang sudah tidak menggunakan media, anak seperti kelihatan langsung tidak aktif. Berarti kalau dari situ misalkan Pak, memungkinkan tidak kalau misalkan untuk Bapak menggunakan media terus-terusan, atau misalkan tadi keterbatasan gantian perangkat ya Pak ya. Ada hal lain tidak yang menurut Bapak bisa digali nih, atau misalkan bisa digunakan cara lain, misalkan? Paling saya siasatin, saya belajarnya di luar kelas. Nah, iya. Di luar kelas. Mungkin itu siasatinnya. Di luar kelas. Di luar kelas, memanfaatkan ya yang ada media di luar, TDBA-nya apa seperti itu. Tapi anak ketika dibawa keluar kelas itu sudah aktif. Aktif. Ya terkadang juga mainan gitu. Mungkin kalau misal anak nggak membawa HP ya Pak? Tidak ya, membawa HP. Kalau di SD itu nggak ada HP ya. Atau misalkan gini Pak, apakah Bapak memungkinkan ketika misalkan Bapak membuat permainan yang media permainan, misalkan pakai karton atau apa, supaya ketika perangkat atau alat elektroniknya sedang tidak bisa digunakan, Bapak bisa menggunakan media itu, memungkinkan tidak Pak kalau seperti itu? Karton Kalau media, misalkan medianya bukan elektronik gitu, kayak Bapak bikin apa gitu, memungkinkan atau tidak? Ya memungkinkan, ya itu saya bawa keluar terus dengan misalkan mengamati yang ada kaitannya sama pembelajaran, tentunya dengan mengamati itu, misalkan bangun, kita amati sekolah atau amati bentuk apa, mengukur, kita menggunakan tanaman atau bagaimana, apalagi IPA kan tentang fotosintesis apa kan. Iya. Itu. Berarti masih memungkinkan ya Pak. Mungkin itu bisa dilakukan bergantian, misalkan Kak, mungkin nggak membuat jadwal, misalkan dalam seminggu kapan kita keluar, kapan belajar di luar, atau misalkan kapan kita menggunakan media elektronik infokus dan sebagainya. Kalau misalkan memungkinkan Bapak membuat jadwal seperti itu kan, mungkin pembelajarannya lebih terencana, jadi Bapak bisa memfokuskan, hari ini kita belajarnya pakai ini gitu. Mungkin akan ada anak nggak bosen juga gitu, seperti itu. Memungkinkan apa misalkan? Paling yang memungkinkan itu koordinasi sama rekan sejawat, guru yang lainnya, misalkan maunya kapan nih pemakaian infokus ini ya kan. Terkadang kan pembelajaran kalau di jadwal sendiri nggak koordinasi sama yang lain kan, tetap kan bentrok, ini harus melibatkan guru yang lainnya. Mungkin itu secara terjadwal di kelas sendiri mah nggak bisa, kecuali koordinasi sama guru yang lainnya. Ya, jadi mungkin itu jadi salah satu solusi apa ya, Bapak bisa berkoordinasi dengan guru lain, menentukan kapan misalkan pembagian kelas Bapak kapan menggunakan, dan sisanya supaya anak-anak masih tetap aktif meskipun tidak ada media proyektor atau video. Mungkin Bapak ya menggunakan solusi yang tadi Bapak lakukan, kita mengajak keluar, atau kan itu bisa dilakukan ya Pak ya. Secepatnya mungkin kapan Pak dilakukannya, atau target Bapak untuk membuat koordinasi dengan pihak yang terkait? Biasanya kan ketika siswa udah pada pulang, kita itu kan berunding apa. Cuma kan ya paling juga minggu depan, mulai dari minggu depan lah targetnya. Koordinasi dengan guru yang lainnya, kita jadwalkan nih
misalkan media ada berapa, Infokus ada berapa, ya kita bikin jadwal supaya bisa terkoordinir. Jadi lebih terencana ya Pak ya. lebih Mungkin nanti terencana. sisanya Bapak menggandakan pembelajaran di luar. Di luar. Ya mungkin mudah-mudahan Seperti tadi Bapak bisa melakukannya dalam waktu dekat minggu depan. Mudah-mudahan bisa lancar dalam berkoordinasinya, dan ketika di pembelajaran anak-anak mulai aktif. Mungkin seperti itu ya Pak. Ada lagi Pak yang akan dibicarakan? Mungkin kesempatan ini mah cukup. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan itu menjadi solusi ya Pak ya dari permasalahan yang Bapak rasakan. Terima kasih Bapak sudah berbincang-bincang dengan saya. Kita ketemu lagi mungkin nanti ketika ada permasalahan lainnya Ya, Pak ya. ya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Mia, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Mia terhadap Pak Pupung. Sebelumnya saya ada pertanyaan nih Bu Mia. Apa sih yang sudah Bu Mia lakukan agar kegiatan coaching tersebut sesuai dengan indikator keberhasilan coaching? Yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara penuh, berusaha fokus mendengarkan coaching gitu. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk mengikuti alur tirta, di mana saya menanyakan dulu tujuannya, apa yang akan kita hasilkan pada coaching hari ini. Kemudian saya mengidentifikasi apa yang coaching saya rasakan, permasalahan apa yang beliau rasakan. Kemudian indikator dari mengidentifikasi tadi juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, dan coach saya menjawab juga dengan terbuka juga gitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya. Terus kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Mia lebih tingkatkan atau lebih ingin dikembangkan lagi? Setelah tadi saya melakukan coaching, saya merasakan bahwa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan, yang saya sampaikan kurang mendetail gitu Bu. Jadi saya pengen lebih mengembangkan, yaitu tadi membuat pertanyaan berbobot dan dapat menggali permasalahan, mengidentifikasi serta membangkitkan coach untuk bisa mencari solusinya secara mandiri. Itu yang mungkin belum terlalu detail saya lakukan, jadi yang ingin saya kembangkan itu. Iya, Bu Mia, setelah saya melihat dari awal sampai akhir proses coaching Bu Mia sudah bagus, di mana Bu Mia sudah melakukan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, terus aksi dan tanggung jawab. Nah, di mana si coach juga bisa menyampaikan masalah-masalahnya dan bisa menemukan solusi yang dia sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Mia. Terima kasih Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Sehat. saya di sini sekarang berperan sebagai observer ya Pak, yang akan mengamati proses coaching Pak Pupung nanti dengan coaching Bapak. Tapi sebelum Bapak memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya Pak. Saya akan bertanya. Yang pertama adalah tentang penilaian ya Pak. Di sini acuan saya terkait rubrik penilaian. Yang pertama prinsip coach, yaitu nanti Bapak melakukan coachingnya itu dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian yang saya akan amati juga di sini adalah kompetensi dari yang akan Bapak kembangkan. Kompetensinya kan ada 3 ya Pak, yang mendengarkan secara aktif, kemudian hadir penuh, dan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta ya Pak. Itu yang akan jadi acuan saya dalam rubrik pengamatan. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan dulu Pak. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang akan Bapak kembangkan Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Setelah mendengarkan, tentunya saya akan memberikan pertanyaan yang mudah-mudahan berbobot. Berbobot ya Pak ya. Yang lebih spesifiknya kompetensi yang paling ingin Bapak kembangkan dari 2 kompetensi tadi yang mana? Yaitu ujungnya pertanyaan yang berbobot itu, mudah-mudahan berbobot. Bapak ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian indikator dari ketercapaian kegiatan coaching yang Bapak lakukan? Sesuai dengan alur tirta itu ya. Bapak melakukan coaching sesuai alur tirta ya. Baik, terima kasih Bapak.
percakapan sebelum pengamatannya. Setelah ini berarti saya akan mengamati Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Pupung, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Adis. Begini Pak Pupung, saya itu ada sedikit kebingungan untuk proses mengajar di kelas 6 saat ini, terutama ketika pelajaran matematika Pak Pupung. Kira-kira permasalahan yang dihadapi Bu Adis itu seperti apa? Apakah di dalam kelasnya ataukah faktor internal atau faktor eksternalnya apa bagaimana? Hampir semuanya di dalam kelas, faktor anaknya juga. Untuk pelajaran matematika ini hampir berapa orang ya, dari jumlah 32, 20 orang anak-anak belum hafal perkalian. Sedangkan di kelas 6 itu. Di kelas 6 ibaratnya tingkat pelajaran matematikanya udah lebih tinggi. Nah, itu yang jadi permasalahan saya Pak Pupung. Itu tuh maksudnya hafalan perkalian itu yang sampai 9 kali 9. Iya, ketika saya tanya satu-satu, saya tes satu-satu, hampir ya dari 20, 15 atau sampai 20 itu anak-anak masih di bawah perkalian 5. Nah, ketika saya melakukan pembelajaran matematika yang mulai dari pecahan atau perkalian pembagian, anak-anak mengalami kesulitan Pak Pupung. Jadi permasalahannya itu anak-anak itu belum hafal perkalian ya, sementara sudah kelas 6 ya. Dasarnya kan itu ya perkalian. Iya. Kalau misalkan perkaliannya yang dasar itu belum hafal, nantinya kan buat pelajaran matematika yang lainnya susah ya. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini itu kira-kira apa itu Bu Adis yang kita harapkan dari obrolan ini? Yang saya harapkan menggali kompetensi saya dalam pembelajaran matematika, terutama pelajaran perkalian. Itu yang ingin saya tingkatkan. Pembelajaran atau strategi apa yang sudah Ibu Adis lakukan gitu supaya maksudnya supaya anak-anak ini, sementara kan udah kelas 6 ya, istilahnya kalau mulai dari titik awal lagi kan udah dibilang sudah ketinggalan lah. Nah, strategi yang akan dilakukan oleh Bu Adis itu apa nanti ke depan? Strategi yang akan saya lakukan atau metode yang saya lakukan, mungkin saya akan melakukan, jadi sebelum pembelajaran dimulai ada pembiasaan perkalian atau sebelum pulang ada tes perkalian begitu Pak. Misalkan yang bisa menyebutkan pulang duluan. Salah satunya seperti itu, dan ngasih soal perkalian yang pulang yang bisa boleh pulang duluan seperti itu. Sama sebenarnya strategi saya memotivasi anak juga, karena mereka itu dengan pelajaran matematika udah takut duluan Pak. Mereka menganggap matematika itu susah. Sebenarnya matematika itu gampang kalau mereka sudah menyukai dulu. Seperti perkalian, saya selalu menerapkan, kedepannya saya mau menerapkan cara cepat menghafal perkalian dengan jari matika seperti itu. Jari yang 7 misalnya, 8. Ya, seperti itu. Perkalian 9 cuma dilipat gitu aja. Iya. Emang pada masa kita sekolah sama masa sekarang sangat kelihatan berbeda sekali ya. Betul. Misalkan hafalan itu kan dulu mah harus ya dari kelas yang itu juga ya, alhamdulillah yang generasi tapi generasi sekarang itu sangat lambat sekali yang di ini. Nah, untuk mengatasi seperti itu tuh kira-kira tuh targetnya itu mau kira-kira kapan itu tuh target yang akan yang ditargetkan sama Bu Adis itu?
ditargetkan untuk itu paling minggu depan saya akan melakukan kegiatan pembiasaan, tes perorangan. Jadi ada PR setiap harinya, PR di mana PR itu tidak susah, cuman PR menghafal perkalian seperti itu. Berarti itu tuh di luar pembelajaran ya? Iya. Di luar sebelum atau di akhir ya? Di akhir jam pelajaran ya. Baik Bu Adis, ya, dari awal kita pembicaraan permasalahannya Bu Adis, yaitu tentang anak-anak yang kelas 6 yang sebagian besar belum hafal matematika ya. Dengan solusi yang tadi Bu Adis akan sebelum pembelajaran dimulai dites misalkan hafalan satu persatu ataupun sesudah pembelajaran ya. Mungkin dengan seperti itu Bu Adis akan tercapai targetnya dan untuk memudahkan anak-anak ke pembelajaran matematika yang lainnya ya Bu Adis ya. Yaitu kesimpulannya dari obrolan kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dapat menjadikan solusi dari masalahnya Bu Adis tersebut. Ya, terima kasih Pak Pupung, percakapan ini sangat bermanfaat bagi saya, di mana saya bisa mendapatkan solusi-solusi yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Adis. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak sudah lakukan, dan kali ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa catatan umpan balik. Namun sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Perasaan yang saya alami tentunya senang, sudah berusaha sesuai dengan alur tirta, dan mudah-mudahan menjadikan solusi apa yang jadi permasalahan coaching tersebut. Baik Bapak, setelah tadi melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan tadi sesuai dengan indikator keberhasilan coaching? Ya, yang sudah saya lakukan yaitu tadi sesuai berusaha sesuai dengan alur tirta. Ya. Bapak sudah bertanya begitu ya Pak, ya, sesuai dengan alur tirta. Sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak, sekarang saya akan menyampaikan catatan saya ya Pak ya, dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi. Yang pertama, Bapak sudah melakukan atau memberikan pertanyaan pada coach Bapak itu sesuai dengan alur tirtanya ya Pak ya. Alur tirtanya sudah nampak, jadi mulai dari Bapak bertanya tentang tujuan dari percakapan dengan coach, kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga coach Bapak tadi bisa menjawabnya lebih berkembang gitu. Bapak juga sudah menggali mengidentifikasi, menggali solusi gitu. Itu sudah nampak ya Pak. Kemudian dari pengamatan saya juga tadi Bapak sudah menjalankan coaching ini dengan prinsip coaching, terutama tadi Bapak melakukannya dengan prinsip kemitraan. Jadi kalau yang saya lihat Bapak tidak seperti menggurui, Bapak tidak seperti sedang memberikan arahan, tapi seperti ngobrol biasa. Namun yang saya lihat coach Bapak bisa menyampaikan atau bisa mengembangkan ide-ide dalam dirinya gitu ya Pak ya. Jadi coachingnya sudah dilakukan dengan baik berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Pertanyaan terakhir Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan mungkin dari memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggali pertanyaan tersebut lebih dalam lagi supaya coaching itu dapat mengembangkan dari masalah yang dihadapinya itu. Jadi Bapak pengen lebih mengembangkan ketika Bapak bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih, kegiatannya sudah berakhir. Alhamdulillah, observasi dan pertanyaan setelah observasi sudah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tadi, yang Bapak harapkan tadi dapat terlaksana ya Pak. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Pupung. Di sini
saya berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coachingnya Bu Adis, di mana berperan sebagai coach. Sebelum memulai percakapan di sini ada beberapa penilaian yang akan menjadi acuan saya terkait rubrik penilaian, yaitu memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, adapun 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu yang satu hadir penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tidak lupa juga diharapkan itu sesuai dengan alur Tirta. Nah, di sini kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Adis kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Dari kedua kompetensi yang mau ditingkatkan Bu Adis itu, yang paling Bu Adis mau dikembangkan itu kompetensi yang mana? Yang pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Indikator ketercapaiannya itu yang apa dari kegiatan coaching yang akan Anda lakukan, Bu? Indikatornya. Indikatornya mendengarkan secara aktif itu. Tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di mana dengan kita menjadi pendengar yang aktif, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Setelah artinya kan mendengarkan aktif itu kan jadi tahu ya. Iya. Setelah itu kan kita bisa menanyakan, dan mudah-mudahan pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Adis, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjadi observer dari kegiatan coaching Bu Adis. Terima kasih Bu Adis. Ya, terima kasih Pak Pupung. Ya. Assalamualaikum Bu Adis. Waalaikumsalam. Gini Bu Adis, ada beberapa kegelisahan, permasalahan yang saya rasakan, yang saya ingin ceritakan kepada Bu Adis. Masalah apa Bu Mia? Gini, di dalam pembelajaran saya merasakan bahwa ketika saya melakukan pembelajaran itu, saya ingin siswa itu terlibat semua secara aktif. Saya pengen semuanya siswa bisa mengikuti pembelajaran, tapi kenyataannya masih banyak siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Itu yang menjadi kegelisahan saya gitu. Oh, jadi kegelisahan Bu Mia, anak-anak masih kurang aktif dalam pembelajaran. Iya, Bu. Nah, kira-kira apa sih penyebab kurang keaktifan anak dalam kelas? Yang saya rasakan, yang saya amati ketika anak tidak belajar secara aktif itu ya mungkin karena dia merasa bosan di kelasnya mungkin Bu, atau mungkin memang pelajaran saya kurang menarik untuk mereka gitu, sehingga mereka merasa tidak mau terlibat aktif dalam belajar, mungkin seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Kondisi idealnya seperti apa sih dari skala 1 sampai 10 kondisi anak kurang aktif itu? Yang sekarang Bu, yang sekarang itu mungkin dari kondisi 1 sampai 10 keaktifan pembelajaran anak itu mungkin ada di posisi 6 atau 7 gitu. 6 atau 7 kurang aktifnya. Iya. Nah, menurut Bu Mia, berdasarkan pengamatan kekurang aktifan anak-anak, apa sih langkah-langkah yang akan Bu Mia lakukan ke depannya? Kalau yang saya amati memang mungkin yang paling pertama yang bisa saya lakukan mengubah strategi ya Bu ya, mengubah strategi belajar ngajar saya ya Bu ya. Saya mungkin akan menggunakan media pembelajaran, mungkin akan menerapkan teknologi dalam pembelajaran saya, karena selama ini memang saya pernah menggunakan media teknologi gitu, tapi memang tidak selalu Bu, tidak selalu, cuman hanya jarang-jarang, dan mungkin itu yang harus saya lakukan lebih sering mungkin ya Bu ya. Jadi Bu Mia kedepannya mau melakukan pembelajaran yang lebih aktif dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Terus kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan?
Pembelajaran secepatnya mungkin Bu, mungkin di awal minggu ini. Di awal minggu ini saya akan mencoba menggunakan media teknologi. Saya akan mencari praktik baik dari guru lain mungkin ya Bu ya, yang sudah pernah menggunakan media apa sih yang menyebabkan siswa aktif gitu ya Bu ya. Mungkin juga saya akan mencari literaturnya, mungkin mencari contoh praktik baiknya, kemudian akan saya modifikasi untuk di kelas saya mungkin seperti ya. itu. Bagus Bu Mia. Kira-kira untuk melaksanakan tersebut Bu Mia butuh dukungan dari siapa aja? Yang pertama yang paling saya butuhkan ya tentu dari sekolah ya Bu, dalam hal penyediaan sarana prasarana. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan pihak sarana untuk menginventarisir atau mencatat apa sih yang saya butuhkan, media apa yang saya butuhkan. Kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat Bu. Biasanya saya berdiskusi dengan sesama guru mata pelajaran mengenai kegiatan pembelajaran baiknya untuk di kelas kita itu aku seperti apa. Nah, dari skala 1 sampai 10 ketika sudah diskusi dengan rekan sejawat, terus merencanakan dengan pembelajaran teknologi selama nanti minggu depan, kira-kira ketercapaiannya akan ada di skala berapa? Mudah-mudahan jadi pembelajarannya lebih aktif ya, minimal di 8 sampai 9. Nah, tadi pertama dari 6 sampai 7, kalau sudah 8 diterapkan 8 9 ya. Terima kasih Bu Mia, semoga rencana Bu Mia bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Adis. Setelah percakapan dengan Ibu ya, saya juga ternyata yang sebelumnya saya belum terpikirkan jadi kepikiran ya Bu ya, itu yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan setelah percakapan ini anak-anak menjadi lebih aktif. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Adis, saya tadi sudah mengamati kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Adis. Namun sebelum saya menyampaikan catatan saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentunya bagaimana perasaan Bu Adis setelah melakukan kegiatan yang tadi. Yang kedua, apa yang sudah Bu Adis lakukan agar kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Adis tadi sesuai dengan indikator keberhasilan coaching tersebut. Ya, tentunya setelah melakukan coaching saya merasa senang bisa membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya. Terus yang kedua, kompetensi indikator apa Pak? Sesuai dengan indikator keberhasilan coaching. Ketika saya melakukan coaching, saya sudah menerapkan alur tirta, di mana mulai dari tujuan, identifikasi, aksi dan tanggung jawab, serta bisa si coach melakukan mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin seperti itu aja Pak. Baik Bu Adis, jadi kegiatan coaching yang sudah Ibu Adis lakukan ini saya sudah mencatat. Yang pertama yaitu Bu Adis itu pertanyaan yang sudah diajukan itu sudah baik, sudah bersifat terbuka, sudah menggali informasi tentunya permasalahan dari coach. Yang kedua, alur tirta di dalam kegiatan tersebut sudah mulai nampak, dan yang terakhir sudah menjalankan prinsip-prinsip coaching, terutama prinsip kemitraan. Jadi antara coach dan coach itu ya terbuka gitu. Jadi mudah-mudahan kegiatan tersebut memang menghasilkan solusi. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Adis.